Selamat pagi Bu Rica. Selamat pagi juga Bu Rama. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rica? Kabar saya alhamdulillah baik Bu. Kabar Bu Rama sendiri gimana ya? Iya, sama. Kabar saya juga hari ini baik Ibu Rica. Saat ini Ibu Rica akan melaksanakan praktik coaching ya kan Ibu Rica? Iya Bu. Dan Ibu berkesempatan untuk menjadi coach. Seperti apa persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk praktik coaching hari ini Bu Rica? Iya Bu, benar saya hari ini berkesempatan menjadi coach. Untuk praktik coaching ini saya akan menggunakan alur Tirta Ibu, yaitu merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Oke. Di bagian mananya Ibu Rica ingin saya observasi? Iya Bu, saya itu ingin diobservasi apakah alur Tirta yang saya gunakan itu semuanya sudah sesuai Bu. Oke, baiklah ya Ibu Rica ya. Untuk kompetensi coaching Ibu sendiri, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan pada praktik coaching hari ini Bu Rica? Sebenarnya Bu, di praktik coaching ini kan ada 3 kompetensi ya kan Bu, membuat pertanyaan berbobot, memberdayakan coachi, dan mendengarkan aktif. Saya sebenarnya pengen ketiganya dikembangkan Bu. Wah, mantap sekali Bu Rica ya, benar sekali. Tapi untuk saat ini, kalau disuruh memilih satu dari ketiga kompetensi coaching itu, yang mana dulu yang ingin Ibu kembangkan untuk praktik coaching saat ini Bu? Untuk saat ini mungkin saya fokus untuk bagian yang mengembangkan kompetensi memberdayakan coachi, Bu. Oke, baiklah. Berarti Bu Rica saat ini ingin mengembangkan kompetensi coachingnya memberdayakan coach, kan Bu? Iya, Bu, benar, Bu. Oke. Kalau misalkan saya berikan Ibu Rica skala penilaian dari 1 sampai 4, posisi Ibu Rica saat ini untuk kompetensi coaching memberdayakan coachnya itu berada di angka berapa, Ibu Rica? Kalau untuk saat ini saya mungkin masih berada di angka 2, Bu. Masih di angka 2 ya Ibu Rica ya. Iya. Apalah alasan yang membuat Ibu Rica mengatakan bahwa Ibu masih berada di angka 2, Ibu? Karena mungkin saya itu memberikan solusi masih hanya sekitar 1 sampai 2 kali saja, Bu. Oke, tadi Bu Rica mengatakan masih berada di posisi yang kedua ya Bu ya. Untuk praktik coaching saat ini Bu Rica pengennya berada di angka berapa ini Bu? Kalau bisa saya pengennya itu berada di angka 4, Bu. Wah, mantap sekali ya Ibu Rica ya. Uh, untuk indikator ketercapaiannya untuk kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan saat ini kira-kira apa ya Bu? Ya Bu, mungkin pada saat nanti saya membantu coach itu untuk membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coach, dan pada saat diminta saran untuk berbagi pengalaman, Ibu. Oke, baiklah ya Ibu Rica ya. Uh, Nanti itu kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya pada saat praktik coaching. Dan saat ini Ibu akan melaksanakan praktik coaching dengan coach Ibu ya kan? Bu, Semoga nanti praktik coachingnya sukses ya Ibu Rica ya. iya Bu, terima kasih Bu. Oke, semangat ya Ibu Rica. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Rica. Waalaikumsalam Bu Mona. Selamat Ada pagi apa Bu. nih? Selamat pagi juga. Ada apa ini? Mau ketemu dengan saya? Iya ini Bu, saya mohon minta waktu Ibu sebentar untuk berdiskusi dengan saya. Ada kan waktu Ibu? Oh, ada Ibu Mona. Kira-kira nih apa topik yang mau kita diskusikan hari ini? Iya ini Bu, terkait dengan tugas-tugas saya dengan keadaan
saya saat ini, Bu. Jadi ada sedikit yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Oh, jadi diskusi hari ini itu terkait dengan tugas Ibu dengan keadaan Ibu saat ini. Iya, Bu, benar, Bu. Oh, terkait dengan pembicaraan kita ini, Bu Mona, kira-kira apa yang Bu Mona ingin dapatkan dari hasil pembicaraan kita nanti? Iya, saya ingin fokus dan di ketika mengerjakan tugas-tugas saya itu eh, seimbang, Bu, antara tugas, kemudian eh, waktu istirahat, kemudian waktu juga untuk teman-teman saya gitu, Bu. Oh, sebenarnya situasi seperti apa yang Ibu Mona rasakan saat ini? Iya, Bu. Terkait yang saya utarakan tadi, saya jadi merasa saat ini ketika mengerjakan tugas-tugas saya ini saya nggak seimbang gitu. Habis mengerjakan tugas yang ini, kemudian lanjut dengan tugas yang lain. Seakan-akan waktu 24 jam itu kurang buat saya. Belum lagi nanti tiba-tiba ada tugas yang mendadak datang gitu kan harus dikerjakan. Sehingga waktu istirahat pun jadi berkurang. Kemudian kadang-kadang ada tugas yang harus saya tinggalkan seperti itu karena harus mengerjakan tugas yang tiba-tiba datang seperti itu, Bu. Oh, dari semua yang Bu Mona sampaikan itu, situasi seperti apa yang Ibu Mona inginkan sebenarnya? Atau situasi idealnya seperti apa gitu, Bu? Iya, saya pinginnya kan Bu bisa fokus di tugas atau di pekerjaan saya, tidak diburu-buru waktu, kemudian ada waktulah istirahat untuk saya, kemudian pengennya juga nggak ada tugas atau pekerjaan yang saya tinggalkan. Jadi memang semua pekerjaan atau tugas saya benar-benar saya tuntaskan gitu, Bu. Dari apa yang Bu Mona sampaikan, sepertinya memang tidak ada waktu lagi ya, Bu, saking banyaknya tugasnya. Sebenarnya ada sih Bu waktunya, kadang-kadang tugasnya itu dikerjakan bersamaan. Jadi bingung nih pilih skala prioritas di antara tugas-tugas tadi. Kemudian datangnya juga tugasnya suka bersamaan. Jadi bingung sendiri saya, Bu. Kemudian mau istirahat rasanya nggak enak karena tugas yang ini belum siap saya kerjakan. Karena ingat-ingat tugas tadi gitu, Bu. Iya. Jadi kira-kira ada lagi nggak yang buat Bu Mona merasa waktunya tidak cukup nih? Iya, di antara tadi yang saya utarakan ke Ibu, jadinya saya nggak ada waktu nih diskusi dengan teman-teman ya kan. Jadi kayak seolah-olah teman-teman sejawat jadi saya abaikan karena tuntutan itu tadi, tugas-tugas yang harus saya tuntaskan seperti itu. Jadinya saya kayaknya sibuk sendiri gitu kan. Waktu untuk diri saya sendiri juga jadinya kurang, apalagi dengan kawan-kawan seperti itu, Bu. Iya, benar juga ya, Bu. Jadi menurut Bu Mona nih, bagaimana seharusnya yang Bu Mona lakukan supaya situasi ideal itu bisa tercapai gitu, Bu? Mungkin melihat situasi yang sekarang ini kan Bu, sepertinya saya harus membuat jadwal dengan skala prioritas gitu kan. Mana yang harus saya kerjakan duluan seperti itu Bu. Iya benar, Bu, saya setuju dengan Ibu. Selain itu nih, apalagi yang lain yang bisa Ibu Mona lakukan? Mungkin selain membuat jadwal dengan skala prioritas, saya juga harus membuat jadwal dengan checklist ya Bu, tugas mana yang sudah saya kerjakan gitu atau tugas yang deadline dulu yang penting yang mana gitu. Seperti itu, Bu. Iya benar Bu, saya setuju. Untuk daftar tugas-tugasnya itu harus dibuat ya kan Bu, Iya. supaya nanti tidak buru-buru waktu mengerjakannya. Untuk hal yang tadi Bu Mona sampaikan, tidak punya waktu untuk diri sendiri atau me time, ya itu Iya, Bu. istirahat pun tadi Ibu sampaikan Ibu, nggak ini ya, nggak sempat, sepertinya terburu-buru, dan tadi merasa nggak enak karena kadang mengabaikan teman gitu yang ingin berdiskusi. Benar ya Bu? Iya, Bu. Jadi mungkin untuk istirahatnya dari jadwal yang saya susun tadi mungkin sudah ada mungkin ya, Bu, walaupun mungkin sedikit-sedikit. Kalau waktu untuk teman, mungkin saya bisa sharing-sharing atau berbagi ya kan dengan kawan, jadwal saya ini loh gitu. Jadi
ketika ada jadwal mungkin yang kosong atau tugas yang lagi tidak saya kerjakan, mungkin saya bisa sharing dengan teman-teman supaya mereka juga mengerti kondisi saya untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Jadi dengan tidak mengabaikan mereka juga gitu Bu, karena kan sosialisasi itu juga perlu. Keren ya Bu Mona, berarti sudah dibuat jadwal terus di-sharing ke teman-temannya begitu ya Bu? Iya Bu, benar Bu. Jadi apa namanya? Adalah agak lega sedikit karena ketika kawan minta sharing, berbagi atau berdiskusi kan ada agak plong lah gitu, ada perasaan tadinya pertama kan perasaan gak enak kan, kayaknya ibu nih untuk diskusi atau sharing kayaknya kayak susah kali gitu kan dengan sharing jadwal. Jadi mereka tahu oh jadwal saya seperti ini. Jadi mereka bisa melihat jadwal dan kapan waktu untuk diskusi atau sharing dengan saya. Seperti itu Bu. Oke, jadi dari apa yang sudah kita diskusikan nih hari ini, apa yang sudah Ibu Mona dapatkan? Iya, jadi saya sangat senang hari ini dengan apa yang saya rasakan lagi gundah gulana ya kan Bu, dengan tugas-tugas yang banyak, kemudian ada pingin waktu untuk diri sendiri dan juga waktu untuk kawan-kawan. Rasanya saya dengan diskusi dengan Ibu sudah agak plong, jadi saya akan nanti berusaha untuk membuat pekerjaan saya ini tugas-tugasnya dengan jadwal tadi, skala prioritas supaya juga tugas-tugas saya itu atau waktu untuk saya juga lebih efisien dan lebih efektif. Syukurlah kalau gitu ya. Dari apa yang Bu Mona sampaikan tadi nih, bisa Bu Mona ceritakan kembali sedikit saja seperti apa yang akan Ibu Mona lakukan untuk membuat situasi Bu Mona tadi seimbang dan memiliki waktu yang efektif? Iya, tadi pertama saya akan membuat jadwal dengan skala prioritas. Kemudian saya akan membuat juga daftar checklist tugas-tugas yang sudah saya kerjakan dan yang harus ke depannya apa yang akan saya kerjakan. Kemudian juga saya akan berdiskusi dengan teman-teman tentang jadwal saya atau tugas-tugas saya. Jadi waktu untuk kawan juga ada sharing-sharing, berbaginya juga bisa nanti jumpa sama kawan-kawan. Cukup banyak juga ya Bu. Kira-kira ada yang bisa membantu Ibu mengerjakan itu? Iya, kayaknya kalau dikerjain sendiri rasanya gimana ya kan Bu? Enaknya memang sekarang kolaborasi buat tim gitu. Jadi supaya jadwal yang saya kerjakan ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan eh, sebaik-baiknya seperti itu. Wah, keren sekali Bu Mona. Semua pasti mendukung Bu. Khususnya saya pasti mendukung dengan program Ibu tadi, rencana Ibu tadi. Makasih. Jadi kapan kira-kira akan mulai dilakukan nih Bu? Ya, mungkin secepatnya ya kan Bu, supaya saya juga buat nih dari sekarang nih apa skala prioritasnya, kemudian jadwal-jadwal yang ke depannya atau yang tugas-tugas yang saya sudah kerjakan, ya kan. Mungkin minggu depan saya udah bisa siap deh membuat yang akan saya rencanakan gitu Bu. Oke Bu, waktu kita tidak terasa ya Bu, sudah di penghujung ini Bu Mona. Jadi solusi apa yang sudah Ibu Mona dapatkan dari diskusi kita hari ini? Iya Bu, sebelumnya saya berterima kasih banyak dengan Ibu waktu bisa meluangkan waktu untuk diskusi. Jadi saya sebenarnya dengan tugas tadi bersama-samaan ya kan agak lelah gitu kan. Manajemen waktu saya yang perlu harus diperbaiki kan dengan berbagai macam cara tadi alternatif supaya waktu tadi untuk pekerjaan, kemudian saya juga punya waktu istirahat, kemudian berdiskusi dengan teman-teman juga menjadi efektif seperti itu. Iya Bu, saya pengen kita 2 minggu lagi ketemu ya Bu Mona. Saya Siap, Bu. pengen dengar cerita Ibu ini, seperti apa yang Ibu alami setelah Ibu tadi menyeimbangkan tugas-tugas Ibu. Dan seperti apa rasanya jika sudah bisa mengatur waktu secara efektif. Ya Bu Mona? Ya Bu, siap Bu.
akan saya buat apa yang akan saya rencanakan. Nanti beberapa minggu ke depan, 2 minggu ke depan kita akan berjumpa kembali untuk saya ceritakan progres apa yang sudah saya kerjakan dan mungkin sudah ada hasilnya gitu. Terima kasih waktunya Bu Rica untuk diskusinya. Jadi saya agak lega, nggak kepikiran lagi seperti itu Bu. Sama-sama ya Bu Mona, saya juga senang sekali rasanya bisa diajak berdiskusi dengan Bu Mona. Oke Bu, terima kasih banyak. Izin, kebetulan nanti nih ada itu lagi Bu, tugas yang akan dikerjakan. Jadi saya permisi ya Bu, terima kasih banyak. Iya Bu Mona, semangat ya Bu Mona, selamat pagi juga. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih sekali ya untuk praktik coachingnya hari ini Bu Rica. Terima kasih juga buat Ibu Mona yang sudah menjadi coach dari Ibu Rica hari ini. Bagaimana perasaan Ibu Rica setelah melaksanakan praktik coaching tadi, Bu Rica? Kalau perasaan saya tentunya senang sekali ya Bu, karena merasa sudah bisa melaksanakan semua alur tirta pada saat praktik coaching tadi. Oke, jadi menurut Ibu Rica, apakah indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan, yaitu memberdayakan coach tadi Ibu ya, sudah Ibu lakukan tadi Bu? Kalau menurut saya pribadi Bu, hampir sudah ya Bu, karena saya sudah bisa mendorong coaching-nya membuat rencana aksi yang spesifik dan juga mendorong ide dari coach itu sendiri Bu. Oke, Bu Rica. Kalau dari skala nilai yang ingin Ibu kembangkan tadi, Ibu sekarang sudah berada di posisi angka berapa ini, Bu Rica? Sudah bisa lah ya Bu, saya bilang berada di angka 4. Oke, sudah mantap ya Ibu Rica ya, sudah di angka 4. Baiklah Ibu Rica, saya juga akan menyampaikan hasil observasi yang sudah saya catat pada waktu Ibu Rica tadi melaksanakan praktik coaching ya Ibu Rica ya. Iya Bu. Kalau yang saya sudah catat dan amati tadi, untuk alur tirta itu saya lihat Ibu sudah sangat memahami sekali gitu. Itu terbukti tadi dari pelaksanaan coaching tadi, Ibu sudah menetapkan tujuan, melakukan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi sampai ke tanggung jawab tadi. Jadi untuk alur tirtanya saya rasa sudah cukup mantap Ibu. Kemudian untuk kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan, yaitu memberdayakan coach juga. Saya juga sudah lihat tadi Ibu Rica membantu coach membuat rencana yang spesifik ya kan Ibu Rica. Dan Ibu Rica juga sudah membantu coach untuk membuat ide sendiri. Tadi sudah kelihatan coachnya sudah bisa membuat ide untuk permasalahannya. Jadi dia sudah memiliki solusi sendiri begitu Ibu Rica ya. Mungkin yang bisa Ibu tambahkan Ibu Rica, kalau coachnya meminta ya, Ibu kan bisa berbagi pengalaman terkait dengan masalah yang dialami coach itu sendiri ya kan Ibu Rica. Itu dia untuk yang memberdayakan coach ya kan Ibu. Iya Bu. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih sarannya ya Bu. Nanti saran dari Ibu akan saya laksanakan untuk coaching berikutnya Bu. Oke iya. Baiklah Ibu Rica. Terkait dengan pelaksanaan praktik coaching hari ini, Ibu kan sudah mengembangkan kompetensi coaching memberdayakan coach. Untuk yang selanjutnya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Rica kembangkan lagi, Bu? Baik Bu, saya itu ingin mengembangkan kompetensi coaching yang lain ya Bu, yang seperti yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Oke, mantap sekali ya Ibu Rica ya. Berarti nanti ketiga kompetensi coaching itu akan Ibu kembangkan dan pasti akan Ibu kuasai jadinya. Jadi nanti setiap Ibu melaksanakan coaching, Ibu akan menjadi coach yang hebat dan sukses dan Ibu juga akan memberikan manfaat bagi coach Ibu nantinya. Saya yakin itu Ibu Rica. Saya lihat Ibu sangat mampu untuk menjadi coach yang hebat begitu ya Ibu Rica ya. Iya Bu, terima kasih untuk penilaiannya ya Ibu. Iya, dan terima kasih juga untuk praktik coachingnya hari ini. Saya sudah menjadi pengamat buat Ibu, dan terima kasih buat Ibu yang sudah menjadi coach. Terima kasih juga buat Ibu Mona ya, yang sudah menjadi coach untuk Ibu Rica.
Iya, terima kasih buat kita semua. Salam sukses juga buat kita semua ya Ibu. Iya Bu, Terima kasih, Bu. terima kasih Bu. Oke, sampai ketemu di lain waktu ya Ibu-Ibu. Iya Ya, Bu. Bu.